Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan. Dan pada kesempatan kali ini juga saya akan menyampaikan materi pemrograman web berkaitan dengan konsep CSS atau Cascading Style Sheet. Nah, CSS ini adalah teknologi yang digunakan untuk memperindah tampilan halaman website. Pada dasarnya, kalau kita berbicara berkaitan dengan tampilan website, HTML sebenarnya punya, tetapi kemampuannya itu terbatas. Jadi kemampuan HTML itu terbatas. Jadi kemampuan HTML hanya berkaitan dengan konten dan lain-lain. Sedangkan untuk tampilan yang lebih baik, tampilan yang lebih fleksibel, indah dan lain-lain, maka kita perlu untuk menggunakan yang namanya CSS. Nah, CSS ini adalah sebuah penulisan script untuk mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah web. Tentu saja dia akan mengendalikan beberapa elemen-elemen HTML sehingga tampilan akan menjadi lebih terstruktur dan seragam. Nah, ini terstruktur dan seragam. Nah, dengan adanya CSS ini memungkinkan kita untuk mengubah atau menampilkan halaman yang sama dengan format yang berbeda-beda. Menampilkan halaman yang sama dengan format yang berbeda-beda. Atau menampilkan tampilan yang sama pada halaman yang berbeda-beda. Hanya isi atau kontennya saja yang berbeda. Keuntungan CSS, ini di sini kita memisahkan presentasinya. Jadi presentasi atau tampilan dari sebuah dokumen dari konten dokumen itu sendiri. Ya. Jadi keuntungan CSS kita memisahkan presentation atau presentasi dari sebuah dokumen dari konten dokumen itu sendiri. Kemudian yang kedua, mempermudah dan mempersingkat pembuatan dan pemeliharaan dokumen web. Jadi misalkan nanti berkaitan dengan perubahan tampilan, berarti kita tidak perlu merubah HTML, PHP, dan lain-lain. Cukup merubahnya di bagian CSS. Dan tentu saja dengan adanya CSS, ini akan mempercepat proses rendering atau pembacaan HTML. Ya. Jadi kalau kita pakai HTML, dia akan membaca antara elemen HTML yang satu dengan elemen HTML yang lain, atau elemen-elemen HTML-nya. Dengan menggunakan CSS, maka dia cukup membaca HTML sekali dan tampilan yang lainnya mengikuti dari apa yang sudah diatur atau disetting pada CSS. Nah, dalam script CSS ini ada 3 istilah. Jadi ada 3 istilah umum pembentuk style sheet. Yaitu yang pertama adalah selector, property, dan juga value. Ya. Jadi ada selector, ada property, dan juga ada value. Nah, cara penulisannya adalah selector, kemudian dibuka dengan kurung kurawal, kemudian memasukkan property, titik 2, dan juga value-nya seperti apa. Nah, kalau kita berbicara selektor ini adalah sebuah pola yang digunakan untuk memilih elemen yang ingin dibentuk. Ya, elemen yang ingin dibentuk. Atau elemen HTML yang akan kita rubah tampilannya. Nah, terdapat 2 cara pemanggilan selektor. Ya, jadi ada 2 cara pemanggilan selektor. Yang pertama adalah selektor primitif. Selektor primitif itu adalah selektor yang dipanggil dari tag HTML. Ya, jadi selektor primitif ini adalah selektor yang dipanggil dari tag HTML. Misalkan kita punya tag paragraf, yaitu tag P. Maka selektor primitif itu kita langsung memanggil P. Jadi selektornya adalah P, tinggal kita kasih property dan juga value-nya. Kemudian ada selektor yang dibuat sendiri. Selektor yang dibuat sendiri. Itu dengan menambahkan apa? Menambahkan atribut ID atau atribut class di dalam tag HTML. Kalau kita menggunakan atribut class, misalkan class sama dengan sore, maka cara memanggil selektornya adalah dengan menggunakan tanda titik atau dot. Jadi dot sore. Selektornya adalah dot sore. Baru ditambahkan property dan juga value. Kalau kita membuat selektor itu dengan menggunakan atribut ID, maka kita panggil selektornya dengan menggunakan tanda pagar. Ya, jadi kita menggunakan tanda pagar. Jadi
Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa terdapat dua cara. Kalau kita caranya langsung memanggil HTML, tidak perlu menggunakan titik atau tanda pagar, langsung nama tagnya apa. Kalau kita menggunakan selektor yang kita buat sendiri dengan menggunakan class ataupun ID, maka kita perlu menambahkan simbol tertentu. Misalkan class kita pakainya titik, ID kita tambahkan pagar. Kemudian istilah yang kedua adalah property. Properti ini adalah hak milik yang dimiliki oleh sebuah konten atau sebuah selektor. Misalkan propertinya lebar, tinggi, ataupun warna, dan lain-lain. Dan setiap selektor boleh memiliki satu atau lebih properti. Nanti antara satu properti dengan properti yang lain dipisahkan oleh tanda titik koma. Misalkan paragraf atau tag P itu punya properti lebar atau width. Nah, nanti tinggal width-nya berapa, kita mau atur lagi tingginya berapa, titik koma height, titik koma color, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah value. Nah, value ini adalah nilai yang menjadi ukuran dari properti tadi. Jadi kalau misalkan kita pakainya itu tag P, kemudian propertinya itu lebar atau width, maka value-nya tinggal kita atur, mau lebarnya itu berapa pixel, atau mau tingginya berapa pixel. Colornya itu mau warna apa. Nah, warna-warna apa yang kita tuliskan itulah yang dinamakan dengan value. Misalkan purple, red, blue, dan lain-lain. Jadi value ini dapat berupa panjang, lebar pixel, warna, atau nilai lain yang menjadi pilihan properti yang digunakan dalam selektor. Jadi ada selektor, properti, dan juga values. Oke, selanjutnya adalah bentuk CSS. Nah, kalau kita berbicara bentuk CSS, ada 3 macam CSS yang bisa kita gunakan atau yang bisa kita coba. Yang pertama adalah CSS internal atau yang sering disebut dengan embed CSS. Kemudian yang kedua adalah CSS eksternal dan juga yang ketiga adalah CSS inline. Nah, seperti apa bedanya? CSS internal atau yang sering juga disebut dengan embed CSS, ini adalah style sheet yang ditempelkan pada halaman HTML. Artinya script CSS dan script HTML itu berada pada satu file yang sama, yaitu sama-sama file berekstensikan .html. Kemudian CSS internal ini nanti ditulis di antara tag head yang diapit oleh tag style. Nanti di slide selanjutnya ada contohnya, yaitu CSS internal itu ditulis di dalam tag head, kemudian nanti di dalam tag style. Di dalam tag style nanti ini yang nanti akan kita tambahkan selektornya, propertinya, dan juga value-nya seperti apa. Nah, penulisan antar properti di style sheet yang tadi sudah saya sampaikan bahwa sebuah selektor itu boleh punya lebih dari satu properti dan dipisahkan oleh tanda semikolon atau tanda titik koma. Ini adalah contoh CSS internal. Jadi ada satu file HTML di sini. Kemudian ada head-nya dan juga body-nya. Misalkan body-nya ini hanya tulisan ini bagian HTML. Kemudian titelnya CSS internal untuk memberikan judul dari sebuah halaman website. Di dalamnya ada tag style. Nah, tag style ini kan ada di dalam tag head. Nah, setelah di dalam tag style, jangan lupa untuk tipenya text atau CSS, baru kita buat. Karena yang mau kita rubah elemennya ini adalah tag body, dan tag ini termasuk di dalam tag primitif, atau menggunakan elemen HTML yang memang sudah ada, jadi tinggal kita pakai tag body, ya, selektornya body, kemudian tanda kurung kurawal, propertinya apa yang mau kita rubah? Propertinya adalah background color. Jadi warna background dari body ini mau kita rubah. Value-nya adalah sky blue. Jadi background color sky blue, sehingga nanti tampilan warna background dari body sebuah halaman HTML itu adalah berwarna biru langit. Kita coba demokan. New file. Kemudian kita save saja dulu.
pilih HTML, kemudian tulis saja latihan CSS internal. Oke, kita buat tag HTML-nya, kemudian kita buat tag head-nya, kita buat tag body-nya. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam tag head ada yang mau kita buat, yaitu tag style, tag title dulu untuk membuat judul halamannya. Tag title ini kita tulis saja latihan CSS internal. Kemudian di bawahnya tag title kita tulis tag style. Jangan lupa di dalam tag style kita kasih atribut tipe. Dan pilihannya adalah yang tadi bisa dilihat, text atau CSS. Oke, selanjutnya kita tulis elemen yang mau kita pakai. Misalkan ini adalah latihan CSS internal. Nah, sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, ini adalah hasilnya. Jadi latihan CSS ini yang tadi kita tulis. Sedangkan titelnya adalah latihan CSS internal, titelnya. Kemudian di dalam body ini adalah latihan CSS internal, ini adalah latihan CSS internal. Kemudian stylenya mau kita buat, tinggal kita panggil body. Body sesuai dengan selektornya, yaitu body. Kemudian kita buat kurung kurawal dan kita kasih propertinya. Propertinya yang tadi, misalkan background color. Kita kasih modelnya seperti ini. Jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Yang berubah adalah backgroundnya menjadi sky blue. Misalkan kita mau rubah tulisannya menjadi warna putih katakanlah, maka kita cukup menambahkan titik koma, enter lagi, tambahkan properti yang lain yaitu color misalkan. Jadi tulisannya adalah putih. Ya. Jadi ada dua properti langsung di dalam satu CSS internal. Oke, seperti itu demonya. Kemudian yang kedua adalah CSS eksternal. CSS eksternal. Nah, CSS eksternal ini adalah style sheet yang dibuat di mana file tersebut terpisah dari HTML. Jadi kalau kita pakai CSS eksternal, berarti ada dua file yang kita buat. File CSS-nya, yang nanti ekstensi filenya adalah .css, dan juga file HTML-nya, atau file nanti yang berisi kontennya, yaitu berekstensikan .html. Nah, untuk menggabungkan file CSS dan file HTML, maka di dalam file HTML harus ditambahkan tag link. Ya, tag link ini ditempatkan pada bagian head. Dan tag link ini berfungsi untuk apa? Menambahkan atribut relationship, fungsinya untuk menunjukkan relasi antara file HTML dan juga file CSS. Jadi fungsinya adalah untuk menunjukkan relasi antara file HTML yang dibuat dengan CSS eksternal yang diisi nilai-nilai dari style sheet yang dibuat. Nah, atribut type tipenya adalah tag CSS. Kemudian atribut href ini adalah lokasi di mana tempat file CSS itu berada. Ini contohnya, misalkan ini masih sama, bentuk-bentuknya sama yang tadi, tetapi CSS-nya terpisah. Nah, kalau kita lihat yang kotak atas ini adalah file CSS eksternal. Isinya ada body, kemudian propertinya background color sky blue. Kemudian nanti kotak yang pertama ini akan disimpan dengan file .css. Sedangkan berkas CSS berkas yang lain ini salah ya, harusnya berkas HTML.
berkas HTML. Nah, ini berisi HTML yang berisi elemen-elemen HTML yang kita buat. Berisi HTML yang kita buat. Nah, yang seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa kita menambahkan sebuah tag, yaitu tag tunggal. Tag tunggalnya namanya link. Isinya ada rel atau relationship. Relationshipnya adalah style sheet. Kemudian tipenya text atau CSS. Kemudian hrefnya, lokasi di mana style.css itu berada. Kalau dia masih dalam satu folder yang sama dengan HTML, maka langsung saja ditulis nama CSS-nya. Kemudian menulis nama filenya ditambahkan dengan ekstensinya. Ya, jangan lupa .css-nya juga harus diikuti. Ya. Oke, kita coba demokan. Misal kita punya sebuah file HTML latihan CSS eksternal. Latihan CSS eksternal. Save. Boleh kita langsung ambil saja dari sini. Tapi hilangkan stylenya. Oke. Jadi modelnya seperti ini. Ada title, ada body, ada head. Kemudian yang tadi, bahwa di dalam tag head itu ada tag link. Tag link ini adalah tag tunggal. Ya, kalau tag tunggal berarti nggak ada penutupnya. Nanti di dalamnya ada rel. Ada rel, isinya adalah style sheet. Kemudian ada atribut tipe. Isinya teks atau CSS. Kemudian nanti href. Nah, href ini nanti isinya adalah lokasi di mana tempat CSS itu berada. Jadi file CSS itu nanti ada di mana, akan ditempatkan atau kita tuliskan, dituliskan juga full dengan nama ekstensinya. Oke. Selanjutnya, karena kita belum buat, maka kita buat dulu file CSS-nya. New file lagi. Langsung save. Kita cari CSS, kemudian kita tuliskan contoh, misalkan style. Nah, kita simpan semuanya misalkan sama-sama di desktop. Mungkin yang mau dicoba silahkan ditaruh di foldernya masing-masing. Save. Style.css. Maka karena ini berada dalam satu folder yang sama, antara latihan CSS eksternal dan style.css ini berada dalam satu folder yang sama, maka langsung saja kita tulis style.css. Sekarang kita coba buka yang sudah kita buat, latihan CSS eksternal. Ya. CSS eksternal. Oke. Ini latihan CSS eksternal yang sudah kita buat tadi. Ya, judulnya, titelnya latihan CSS eksternal. Kemudian ini adalah latihan CSS eksternal, berada di dalam body. Nah, selanjutnya adalah tinggal kita atur di stylenya. Nah, yaitu misalkan body tadi. Kita atur background colornya. Green, yellow misalkan. Oke. Kita lihat apakah berubah. Ya, berubah. Warnanya jadi hijau. Sesuai dengan background yang dibuat. Kemudian misalkan kita mau tambahkan lagi warnanya red. Warna tulisannya red. Nah, ya. Tulisannya sudah berwarna merah. Nah, oke. Jadi seperti itu. Latihan CSS-nya kita nggak perlu tulis file CSS-nya di sini atau script CSS-nya di sini, tetapi cukup tulis linknya di mana CSS itu berada. Tinggal kita atur CSS-nya ada di sebelah mana. Tinggal kita atur file CSS-nya itu seperti apa, propertinya gimana dan lain-lain. Kalau misalkan di dalamnya ini ada lagi sebuah paragraf, katakanlah ada sebuah tag P isinya paragraf, latihan membuat
paragraf. Kita lihat. Nah, latihan membuat paragraf. Kemudian kita coba buat lagi. Nah, kalau kita membuat selektor yang baru, maka di luar kurung dari body. Misalkan ini body sudah dengan properti-propertinya. Kemudian kita buat tag P. Tag P kita panggil. Misalkan tag P yang tadi kita kasih background color juga, khusus untuk elemen P, yaitu gray atau abu-abu. Maka kita lihat. Dan juga warna tulisannya misalkan kita normalkan, maka seperti ini. Jadi kalau tadi kita lihat body background color berarti semua berwarna mengikuti, sedangkan di P hanya elemen P saja yang terkena efeknya. Jadi kalau P-nya ini hanya latihan membuat paragraf, maka background colornya warna abu-abu dan tulisan hitam ini hanya yang di P tadi. Latihan membuat paragraf. Oke, jadi itu adalah CSS eksternal. Nah, kemudian selanjutnya adalah kalau misalkan kita mau buat selektor sendiri. Kita mau buat selektor sendiri. Misalkan kita punya sebuah P lagi. Latihan menggunakan atribut kelas. Kemudian di bawahnya latihan menggunakan atribut ID. Nanti kita coba bedanya. Ya, di sini kita kasih kelas, namanya coba 1 misalkan. Kemudian kita kasih ID coba 2. Ya, coba 1 yang menggunakan kelas, sedangkan coba 2 yang menggunakan ID. Kita lihat dulu di HTML-nya seperti apa. Nah, ini yang coba 1 tadi menggunakan kelas, kemudian coba 2 menggunakan ID. Nah, tapi ingat kenapa kok dia berwarna abu-abu dan tulisannya hitam? Karena dia sama-sama P. P ini masih terpengaruh dari sini. T ini masih terpengaruh dari selektor P yang kita buat. Maka selanjutnya adalah kita coba buat selektor yang tadi sudah kita buat menggunakan kelas coba 1 dan coba 2, kita coba rubah. Misalkan tadi coba 1 itu kita menggunakan kelas. Karena kita menggunakan kelas, maka kita panggil menggunakan tanda titik. Coba 1. Kita rubah warna tulisannya menjadi blue. Sedangkan coba 2 karena kita tadi panggilnya menggunakan pagar, menggunakan ID, maka kita pakai pagar. Coba 2 warnanya adalah ini, ungu. Nah, misalkan seperti ini. Jadi ada body P, coba 1, coba 2. Nah, kita lihat hasilnya. Bahwa yang P saja defaultnya hitam, kemudian yang tadi kita panggil menggunakan kelas, kita rubah menjadi warna biru. Kemudian yang kita panggil menggunakan ID, kita rubah tulisannya menjadi warna ungu. Ya, seperti ini. Coba 1 blue, coba 2 violet. Nah, yang perlu diperhatikan baik-baik adalah ini caranya. Kita panggil primitif langsung P atau body. Sedangkan kalau kita pakainya buat sendiri menggunakan kelas, maka kita panggilnya menggunakan dot kelasnya. Kemudian kalau kita pakainya ID, maka kita panggil tanda pagar. Simbolnya tanda pagar baru nama ID yang kita buat. Oke, seperti itu berkaitan dengan CSS internal dan eksternal. Kemudian CSS inline. Nah, CSS inline ini adalah penulisan style sheet langsung pada tag HTML. Jadi nanti di dalam tag HTML kita langsung menggunakan atribut tag style. Nah, tag style ini dalam tag-tag HTML, kalau menggunakan tag seperti ini kita nggak perlu menggunakan kelas dan ID, tetapi langsung terpengaruh di sana. Nah, penulisannya juga sama, yaitu dengan menggunakan atau dipisahkan dengan tanda semikolon atau titik 2. Kalau kita lihat di sini HTML, kemudian ada head-nya, title-nya CSS inline, kemudian body, dan juga tag P, yaitu yang bertulisan Rio Jumardi misalkan.
Nah, di dalam tag P ada atribut style. Atribut style inilah yang menjadi CSS inline. Di dalamnya ada properti font family, misalkan Arial, dan lain-lain. Nah, ini bisa saja kita tambahkan atau kita gabungkan dengan CSS internal atau dengan CSS eksternal. Jadi ketiga CSS ini bisa jalan sekaligus. Jadi kita mau menggunakan CSS internal, CSS eksternal, dan CSS inline sekaligus bisa. Nah, tapi yang paling disarankan adalah dengan menggunakan CSS eksternal. Misal tadi file yang kita sudah punya, di dalam kelas misalkan coba satu atau latihan membuat paragraf, ini kita buat lagi ada style, nah, CSS inline, yaitu dengan menggunakan font family. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, kalau dilihat yang lain tulisannya menggunakan font Times New Roman, tetapi karena tadi di inline ini latihan membuat paragraf ini kita tambahkan atribut style, font family-nya adalah Arial, maka tulisan di bagian yang saya blok ini fontnya berubah menjadi Arial. Seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan atau kita bisa menggabungkan antara CSS internal, eksternal, dan juga inline dalam satu program. Nah, selain dari CSS tadi, konsep-konsep dasar yang tadi berkaitan dengan selector, property, dan juga value, ada dua istilah lagi yang cukup sering digunakan, yaitu padding dan margin. Nah, jadi kedua property ini, jadi padding dan margin ini adalah property yang paling sering juga digunakan pada saat kita membangun web dengan menggunakan CSS. Padding dan margin pada dasarnya sama-sama digunakan untuk mengatur jarak. Hanya bedanya adalah kalau padding ini mengatur jarak antara content border, maksudnya border yang satu dengan border yang lain, border konten yang satu dengan konten yang lain. Sedangkan margin ini adalah atau digunakan untuk mengatur jarak antar untuk padding mengatur jarak antara konten dengan bordernya, sedangkan margin untuk mengatur jarak antara border dengan body atau border elemen yang satu dengan border elemen yang lain, atau mengatur jarak antar border. Nah, nanti ilustrasinya seperti ini. Misalkan kita punya konten. Nah, jarak antara konten ke border, jadi pada dasarnya semua konten ini punya border. Ya, jarak antara konten ke border ini yang disebut dengan padding. Jarak antara konten ke border ke atas itu juga padding. Jadi ini paddingnya. Jarak antara konten dan juga border adalah padding. Sedangkan jarak antara border ke, misalkan ini adalah ujung dari body, atau antara border elemen yang satu atau konten yang satu dengan konten yang lain, ini yang disebut dengan margin. Nah, seperti itu ilustrasi perbedaannya. Jadi antara padding konten ke border, sedangkan margin antara konten yang satu dengan konten yang lainnya. Tinggal kita menggunakannya seperti apa. Sedangkan untuk penulisan padding ini bisa diatur sendiri. Misalkan penulisan value-nya hanya padding 5x, maka ini mengatur semuanya. Atas, kanan, bawah, kiri semuanya berjarak 5 pixel. Kalau misalkan padding kemudian 5 dan juga 10, ada dua nilai yang kita masukkan, maka ini untuk mengatur sisi atas dan bawah 5 pixel, sisi kiri dan kanan 10 pixel. Kalau kita aturnya itu 4, ada 4 value yang kita masukkan, misalkan 5, 10, 20, 30, maka 5 yang pertama untuk mengatur sisi atas, 10 yang kedua mengatur sisi kanan, 20 px untuk mengatur bawah, 30 untuk mengatur sebelah kiri. Jadi kalau cuma 1, ini untuk mengatur semuanya sama. Kalau 2, untuk nilai yang pertama mengatur atas dan bawah, nilai yang kedua mengatur kiri dan kanan. Sedangkan untuk yang ketiga, untuk mengatur atas, kanan, bawah, kiri. Jadi urutannya seperti itu. Begitu juga dengan padding. Padding sama, mengatur atas,
Atau misalkan ya, sorry, padding top. Misalkan kita nggak pakai padding, tapi pakai atributnya padding top. Maka kita mau mengatur satu-satu. Padding top 5, padding right sebelah kanannya 5, bottom bawah 5, kiri juga 5. Nah, konsepnya untuk margin juga sama. Margin kalau semuanya 1, kalau mau kiri kanan atas bawah yang diatur, ya tinggal diatur 5, 10, dan seterusnya. Atau mau mengatur sendiri-sendiri, tinggal ditulis atributnya margin strip, arahnya yang mana. Contoh misalkan kita coba buat yang tadi. Di dalam style ini untuk P, kita kasih padding. Semuanya 20 pixel. Kita lihat. Nah, jadi jarak antara konten dan juga bordernya ini sebesar 20 pixel. Kiri kanan. Nah, kalau ke kanan sebenarnya juga ada, cuman karena satu elemen itu memenuhi satu body, maka tidak terlalu kelihatan. Yang kelihatan adalah atas, kiri, bawah. Kemudian kalau misalkan kita aturnya itu margin, misalkan 50 pixel. Nah, kita atur. Jadi jarak antara border ini dan ujung dari halaman body ini 50. Jarak antara P yang di atas dengan P yang di bawah juga 50. Begitu juga dengan P yang di bawah dengan yang selanjutnya juga 50. Nah, bordernya ada di mana? Bisa dengan kita menambahkan border. Misalkan 1 pixel solid dan warna bordernya adalah red. Bisa. Jadi bordernya solid artinya garisnya tidak putus-putus, ukurannya 1 pixel. Kalau kita rubah menjadi 5 pixel misalkan, maka ukuran bordernya juga akan semakin membesar. Kalau solidnya kita rubah menjadi dash, maka garisnya adalah putus-putus. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah konsep yang juga cukup penting, yaitu konsep float dan juga clear atau floating. Ini di dalam desain sebuah halaman web digunakan untuk mengatur letak elemen secara horizontal. Ya, jadi mengatur elemen secara horizontal. Value-nya ada 4. Ada left, ada right, none, dan juga inherit. Namun secara default, float ini akan bernilai none. Jadi kalau kita tidak atur floatnya itu di mana, maka dia akan bernilai 0. Untuk float, elemen yang tidak dipengaruhi oleh float ini akan berada pada posisi normal, yaitu posisi bertumpuk dari atas ke bawah. Misalkan ada elemen 1, elemen 2, elemen 3, dan seterusnya. Dia akan bertumpuk secara vertikal. Kalau elemennya itu mengalami float, maka dia akan digeser ke paling kiri, misalkan left. Kalau left berarti dia akan ditempatkan elemen tersebut ke sebelah kiri. Misalkan yang ini dipengaruhi oleh left, maka dia akan berpindah ke sebelah kiri. Sisanya akan tetap urutan sesuai urutan script yang dibuat. Nah, float ini paling banyak digunakan untuk mengatur gambar terhadap isi konten. Sedangkan clear, ya, clear digunakan untuk membersihkan pengaruh float. Jadi kalau float itu sudah kita gunakan, maka dia akan mempengaruhi elemen-elemen yang lain. Property clear digunakan untuk membersihkan elemen-elemen yang terpengaruh dari float. Misalkan kita cuma buat sebuah gambar dan tulisan-tulisan. Kalau tidak kita kasih clear, maka elemen yang di bawah sini akan terpengaruh dengan yang di atas. Oleh karena itu, kita clear dulu di bagian sini, sehingga elemen yang di bawah akan bekerja secara normal. Nah, dengan adanya property clear, elemen di bawahnya akan terpisah dengan elemen float yang terpengaruh di atasnya. Ini contohnya, misalkan kita punya sebuah gambar, kemudian ada sebuah paragraf. Kalau secara normal, maka posisinya adalah ini gambar, ini tulisan. Tapi karena image img dengan kelas gambar, ingat kelas, karena kita kelas maka pakainya dot. Gambar kita kasih float ke left,
maka otomatis gambarnya akan bergeser ke sebelah kiri. Nah, tulisannya akan naik ke atas. Memenuhi dulu, baru dia pindah ke bawahnya. Nah, kira-kira penggunaan float seperti itu. Kalau kita tidak menggunakan float, maka modelnya akan seperti ini. Ada gambar di atas, kemudian baru tulisannya ada di bawahnya. Oke, selanjutnya adalah CSS. Nah, kalau kita lihat teknologi sekarang, ini hampir semua website juga sekarang didukung oleh CSS 3. Ya, CSS 3 ini didukung sepenuhnya oleh teknologi CSS sebelumnya. Ya. Sehingga migrasi yang dilakukan pada website tidak perlu mengubah pengaturan apapun. Namun yang perlu diingat bahwa ada beberapa tag ada beberapa properti yang ada di CSS sebelumnya yang mungkin sudah dihilangkan. Nah, CSS 3 ini tidak mengubah teknologi CSS, caranya sama, mau inline, eksternal, atau internal sama. Namun dia menambahkan beberapa kemampuan terbaru. Seperti misalkan memberi efek pada teks, menggunakan font eksternal, melakukan transformasi objek 2 dimensi, 3 dimensi, dan seterusnya. Beberapa atribut nanti bisa cari referensinya di website-website belajar online. Nah, yang perlu diingat, yang menjadi catatan adalah dukungan terhadap CSS 3 juga harus diperhatikan dari sisi browser. Karena tidak semua browser mendukung CSS 3. Nah, ada beberapa browser yang mendukung CSS 3, tetapi hanya pada seri-seri tertentu atau versi-versi tertentu. Misalkan versi-versi terbaru. Sedangkan ada juga browser yang malah sama sekali tidak mendukung CSS. Nah, ini nanti yang perlu untuk menjadi catatan bahwa pada saat kita buat CSS 3, kok buka di browser X nggak bisa, buka di browser Y bisa. Karena masing-masing browser itu punya teknologi untuk membaca CSS yang berbeda-beda. Walaupun pada dasarnya kalau kita berbicara kondisi saat ini, maka semua sudah didesain untuk dapat mendukung teknologi CSS 3. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di komentar atau nanti kita diskusi melalui WhatsApp group. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.